Lu seorang mahasiswa, pekerja, pelajar, atau lapisan bidang lainnya. Dan terkadang lu ngerasa stres. Tenang, lu nggak sendiri. Itu adalah hal yang wajar, terlebih lagi jika lu adalah seorang pelajar ataupun pekerja. Stresor atau sumber pemicu stres banyak disebabkan oleh tantangan hidup sehari-hari. Meskipun stres adalah hal yang wajar terjadi kepada setiap orang, akan tetapi stres yang parah bagaimanapun lagi kan beda lagi ceritanya. Stres yang parah dapat membuat lo kesulitan untuk tidur, dan juga cenderung mengalami perubahan suasana hati. Stres yang parah juga dapat melemahkan self-esteem lo. Jadi bisa dikatakan bahwa stres yang berat itu dapat mempengaruhi kondisi kesehatan lo, baik secara fisik, mental, maupun juga emosional. Jadi timbullah pertanyaan, apa sih stres itu? Ya, secara definitif, stres itu adalah perasaan yang muncul ketika lo mengalami tekanan mental atau tekanan emosional secara berlebihan. Atau secara lebih definitifnya, stres itu merupakan keadaan di mana lo menilai sesuatu peristiwa sebagai sesuatu yang mengancam atau membahayakan dan menimbulkan ketidakseimbangan dan tekanan pada level fisiologis, kognitif, perilaku, dan sosial pada diri lo. Contohnya adalah ketika misalnya lo menyadari bahwa lo mempunyai tugas yang harus dikumpulkan dengan deadline yang sudah dekat, dan lo belum mengerjakannya sama sekali. Lo tahu bahwa ketika lo tidak mengumpulkan tugas itu, lo akan gagal dalam mata kuliah tersebut. Atau lo tahu bahwa lo akan mendapatkan punishment dari dosen yang terkait jika lo tidak mengerjakan tugas itu. Maka, secara psikis lo akan bereaksi bahwa itu adalah peristiwa yang mengancam, dan aspek fisiologis akan merespon stimulus mengancam itu. Misalnya, lo mungkin bakal mulai berkeringat walau lo tidak melakukan aktivitas berat seperti olahraga. Jantung lo mungkin berdegup sangat kencang atau respon fisiologis lainnya. Dan stres juga terdapat berbagai jenisnya, sesuai dengan kondisi yang lo alamin. Namun rasanya akan terlalu panjang jika gue bahas semuanya dalam video ini. Dan mungkin gue akan membuat video khusus yang membahas secara lebih spesifik mengenai stres itu sendiri. Dan poin penting yang harus lo tahu adalah stres bukan penyakit atau kelainan, tetapi bisa berkembang menjadi penyakit jika dibiarkan menjadi kronis. Sebagai orang yang hidup di zaman teknologi yang bertumbuh sangat cepat dan juga masif, itu juga berdampak pada kesehatan psikis kita. Lo mungkin pasti familiar dengan orang yang sering melabeli diri mereka sendiri, gue punya depresi nih, waduh gue lagi stres. Dan yang menjadi ironisnya, banyak yang tidak bisa membedakan mana stres, mana depresi, karena faktanya kedua hal itu adalah hal yang berbeda. Kemudian muncul pertanyaan, apa sih itu depresi? Nah, depresi itu sendiri adalah keadaan perasaan serius di mana seseorang merasa sedih selama beberapa minggu ataupun lebih. Bahkan dalam beberapa kasus, terjadi selama bertahun-tahun. Dan asal lo tahu, menurut WHO sendiri, lebih dari 350 juta jiwa penduduk dunia mengalami depresi. Sehingga WHO menetapkan depresi sebagai salah satu prioritas yang harus ditangani karena sudah menjadi krisis global. Nah, di Indonesia sendiri, pada tahun 2007, menurut Ketua IDI atau Ikatan Dokter Indonesia bernama Fahri Idris, dia mengatakan bahwa 94% masyarakat Indonesia mengalami depresi dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah. Bahkan menurut WHO, angka bunuh diri di Indonesia terus meningkat. Pada tahun 2010, angka bunuh diri di Indonesia adalah 1,8 jiwa per 100.000 penduduk, atau 5.000 kasus per tahun. Pada tahun 2012, angka tersebut meningkat menjadi 4,3 jiwa per 100.000 penduduk, atau setara dengan 10.000 kasus per tahun. Informasi ini sendiri gue dapatkan dalam salah satu jurnal yang ditulis oleh Mbak Wan Dansari dalam jurnalnya mengenai depresi suatu tinjauan psikologis. Nah, berdasarkan informasi tersebut, sekarang sudah jelas bahwa depresi itu adalah hal yang lebih serius levelnya dibanding dengan stres. Stres adalah hal yang umum terjadi, akan tetapi depresi itu lebih kompleks. Dan lu nggak bisa menyebut diri lo mempunyai depresi sebelum mendapatkan diagnosis dari profesionalnya. Jadi jangan pernah melabeli diri lo sendiri. Alih-alih lo ingin tahu apa yang ingin lo rasain, namun ujungnya adalah lo melakukan kesalahan diagnosis. Karena lo melakukan self-diagnosis itu sendiri,
Bisa saja itu bukan depresi yang lo alamin. Depresi itu lebih moderat. Bahkan dalam kasus tertentu, depresi yang berat itu dapat memunculkan resiko bagi penderitanya untuk bunuh diri. Nah, selanjutnya adalah karakteristik yang dapat lo pahami untuk membedakan antara stres dan juga depresi. Karakteristik yang pertama, stres itu biasanya ditandai dengan permasalahan tidur. Sedangkan orang yang depresi, selain mengalami hal tersebut, ditandai juga dengan penarikan diri dari orang sekitar. Yang kedua, stres itu biasanya ditandai dengan perasaan kewalahan, karena lo ngerasa tertekan pada suatu keadaan. Sedangkan depresi itu jauh lebih kompleks, lo ngerasa hopeless dan juga sedih. Yang ketiga, stres itu biasanya terjadi hanya ketika lo merasa tertekan. Sedangkan depresi itu berangsur sangat lama. Dan jika lo merasakan hal seperti itu, gue sarankan untuk tidak melakukan self-diagnosis. Datanglah ke profesional seperti psikolog ataupun psikiater terdekat. Sebenarnya masih banyak lagi hal yang ingin gue share mengenai perbedaan stres dan juga depresi. Hanya saja, durasi yang akan terlalu lama. Well, dan itulah hal yang dapat gue share kepada lo semua pada kesempatan kali ini. Jika lo telah belajar banyak dalam video ini, dan lo pikir video ini memberikan manfaat, lo bisa share video ini ke banyak orang. Sehingga lo dapat ikut serta dalam menyuarakan mengenai kesehatan mental dan juga psikoedukasi. Akhir kata, gue Ari undur diri dari hadapan lo semua. And cheers mate!